Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Purwama Simanjuntak dengan NIM 11S24057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam mempresentasikan hasil praktikum mengenai asynchronous programming menggunakan async await di Python. Nah, dalam pengembangan aplikasi sering kali terdapat proses yang membutuhkan waktu tunggu seperti download file atau akses jaringan. Nah, jika menggunakan metode biasa atau sinkronus, maka program akan menunggu satu proses selesai sebelum melanjutkan proses berikutnya. Hal ini menyebabkan program menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, digunakanlah asynchronous programming yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan tanpa saling menunggu satu sama lain. Nah, dalam Python sendiri, asynchronous programming menggunakan async untuk mendefinisikan fungsi asinkronis, sedangkan await untuk menunggu proses tanpa menghentikan program. Jadi konsep ini dijalankan oleh event loop yang mengatur eksekusi task secara bergantian. Perbedaan utamanya itu si sinkronus itu satu persatu atau blocking, sedangkan asinkronus secara bersamaan atau non blocking. Nah, untuk pengerjaan tugasnya di sini ada import async.asio. Ini adalah library yang digunakan untuk menjalankan asynchronous program di Python. Selanjutnya yang untuk bagian download file async.def. Jadi async ini menandakan fungsi asinkronus, sedangkan nama file itu nama file yang akan di-download dan waktu itu lama proses downloadnya. Nah, di sini ada printf mulai download. Ini hanya akan menampilkan informasi bahwa download akan dimulai. Nah, di sini ada perulangan simulasi download yang for i in range 1 waktu plus 1. Di sini loop berjalan sesuai waktu download. Misalnya waktu sama dengan 3, maka loopnya itu 3 kali. Selanjutnya di delay non blocking. Di sini ada await async sleep 1. Di bagian ini sleep 1 itu menunggu 1 detik, artinya menunggu 1 detik. Jadi kemudian await itu tidak menghentikan program lain. Artinya itu saat satu file menunggu, file lain akan tetap berjalan. Selanjutnya untuk menampilkan progress, di sini ada printf nama file untuk menampilkan progress download setiap detik. Untuk menandakan selesai download, di sini printf nama file selesai download. Jika ini muncul menandakan file sudah selesai download. Di sini ada fungsi main, async.def main. Fungsi ini mengatur semua proses yang akan berjalan. Di mana proses-prosesnya itu ada pesan awal yang print progress download dimulai, membuat daftar task yang task download file mulai dari file 1 sampai file 3. Jadi di sini masing-masing waktunya berbeda. File 1.pdf itu 3 detik, file 2.pdf 5 detik, dan file 3 itu 1 detik yang JPEG. Nah, untuk menjalankan semua task ada await async gather task. Ini bagian paling penting karena gather di sini menjalankan semua task sekaligus, dan start task itu mengambil semua isi list. Artinya itu bahwa semua file di-download secara bersamaan. Di sini akan ditampilkan semua download selesai ketika pesan selesai. Nah, kemudian asyncio run man itu membuat event loop menjalankan semua progress asynchronous. Tanpa bagian ini program tidak akan berjalan. Mungkin kita bisa langsung menjalankan. Nah, saat program dijalankan, output akan terlihat seperti ini. Mulai download file 1 PDF yang estimasinya 3 detik, mulai download file 2 MP4 estimasinya 5 detik, download file 3 JPEG estimasi 1 detik.
Semua file dimulai bersamaan. Detik ke satu, file detik ke satu itu file 1 1/3 detik, detik ke, file 2 1/5 detik, dan file 3 itu 1/1 detik. Itu artinya file 3 sudah selesai di download. Yang di detik kedua itu file 1 2/3 detik, file 2 2/5 detik, dan file 3 3/3 detik. Kan di sini file 1 selesai di download. Selanjutnya untuk yang selanjutnya file 2 MP4 3/5 detik, file 2 itu yang selanjutnya 4/5 detik, di detik terakhir detik kelima itu file 2 MP4 itu selesai di detik. Kemudian ditampilkan pesan semua download selesai. Nah, di sini semua file berjalan bersamaan, progres muncul bergantian. File tercepat selesai duluan, tidak ada proses yang menunggu proses lain. Ini membuktikan bahwa program berjalan secara non-blocking. Nah, jika program ini dijalankan secara sinkronus, urutannya pasti seperti ini. File 1 selesai, file 2 selesai, file 3 selesai. Jadi total yang digunakan itu 3 tambah 5 tambah 1, itu 9 detik. Sedangkan di asinkronus itu waktunya itu hanya 5 detik saja, karena mereka nggak saling menunggu. Mereka berjalan secara bersamaan. Nah, untuk kesimpulannya, asinkronus atau await ini memungkinkan banyak proses berjalan bersamaan, tidak terjadi blocking, waktu eksekusi lebih cepat, dan cocok untuk aplikasi berbasis jaringan dan I/O. Mungkin demikianlah presentasi mengenai asinkronus program ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.